Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, setiap orang pasti pernah bersenandung doa dalam hidupnya. Doa adalah senandung harapan yang kita sampaikan kepada Allah SWT. Siapapun kita pasti berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ghafir ayat 60, Allah memang menyatakan kepada hambanya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Niscaya aku akan perkenankan. Inilah janji Allah kepada manusia. Siapa saja berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan, kata Allah. Hanya persoalannya, apakah dari segi waktu, tempat, atau juga ujian kesabaran kepada seseorang. Ada yang langsung dikabulkan doanya, ada yang menunggu sekian waktu, ada yang menanti sekian lama, sehingga kadang-kadang doa itu sudah lupa, telah dipanjatkan, telah disenandungkan, tetapi Allah tangguhkan sampai seorang hamba benar-benar siap ketika dia menerima atau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah menarik saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu seorang yang monumental dalam sejarah yang dikenal namanya adalah Abu Nawas. Abu Nawas pernah berdoa satu ketika ia ingin mendapatkan seorang wanita sebagai istrinya. Abu Nawas berdoa kepada Allah SWT. Abu Nawas mengenal seorang wanita muda yang cantik, kemudian dia sangat jatuh cinta kepada wanita itu. Lalu satu ketika dia memutuskan ingin menjadikan wanita itu istrinya. Lalu dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya yang sangat indah. Duhai Rob, aku sangat mencintai si Fulan tersebut. Jadikanlah dia istriku ya Rob. Lalu doa ini dipanjatkan setiap waktu ketika sholat sampai berbulan-bulan. Ternyata doa si Abu Nawas tidak didengar oleh Allah SWT. Lalu Abu Nawas merubah gaya bahasa yang disampaikan kepada Allah SWT dengan model yang berbeda. Duhai Rob, berikanlah aku istri, siapapun yang terbaik menurut pilihanmu. Artinya Abu Nawas tidak lagi menyebut nama seseorang yang dia inginkan atau yang dicintai. Artinya siapapun yang Allah kabulkan keinginannya, dia akan terima sebagai calon seorang istri. Berbulan-bulan Abu Nawas menunggu, menanti, bahkan bertahun-tahun. Doa ini juga tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Lalu yang ketiga, Abu Nawas merubah lagi strategi doanya dengan berbagai narasi kalimat yang berbeda. Kali ini dia mengungkapkan membawa atas nama seseorang, tidak lagi atas nama dirinya secara pribadi. Siapa yang dia bawa namanya adalah nama ibunya. Dia katakan dalam doanya, Duhai Rob, berikanlah ibuku seorang wanita sebagai menantu untuknya. Ada yang menarik dari redaksi kata yang diungkap oleh Abu Nawas ini. Dia tidak lagi berdoa atas dan nama pribadinya, tapi dia membawa nama ibunya. Ini yang dihadapkan pada Allah SWT. Ternyata apa yang kita bisa ambil hikmah doa Abu Nawas ini? Artinya, walaupun
doa itu sebenarnya intinya sama, dengan tujuan yang sama, tapi ternyata kita bersandar pada seorang ibu, ternyata Allah lebih mendengar doa itu ketimbang doa yang kita atasnamakan diri kita sendiri. Saudara, artinya apa? Ibu adalah sesuatu yang memang menjadi pintu doa yang luar biasa didengar, apalagi doa itu kalau ibu kita sendiri yang mendoakan kepada kita. Dalam konteks ini Abu Nawas hanya bersandar kepada ibunya, tetapi Allah dengarkan doanya. Walhasil Abu Nawas mendapatkan wanita idamannya itu, wanita yang dicintainya itu. Tapi setelah dia rubah redaksi doanya, setelah dia rubah keinginannya pribadi menjadi keinginan atas nama ibundanya tercinta, dan Allah dengarkan. Tidak berapa lama doa itu dipanjatkan, disenandungkan, Allah kabulkan doa seorang Abu Nawas. Semoga saja kita dalam berdoa jangan pernah letih, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena setiap doa janji Allah pasti dikabulkan. Hanya masalah waktu, boleh jadi masalah redaksi, boleh jadi karena ketidaksiapan kita menerima pemenuhan doa yang Allah berikan kepada kita pada saat-saat kita mengharapkan, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.